Assalamualaikum, jangan lupa, angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Bab 1483. Lalu, Noah mengayunkan tangannya dan sebilah pedang bercahaya kuning muncul di tangannya. Pedang itu adalah pedang air mata kuning yang diwariskan oleh keluarga Yadira. Awan walet menembus langit. Noah berteriak dengan keras. Dia menggunakan teknik terkuat dari keluarganya. Dia menusukkan pedang 13 awan Yadira langsung ke arah Teguh, bermaksud untuk membunuhnya. Pedang 13 awan Yadira. Teguh tanpa sadar mengingat pertempuran hari itu. Saat itu, Noah memegang pedang air mata kuning, memang kekuatannya tak tertandingi. Namun, sekarang, di matanya, itu hampir sama seperti permainan anak-anak. Tidak peduli apakah itu yang diajarkan oleh Raja Api atau yang ditinggalkan oleh Raja Yama, keduanya dapat dengan mudah menghancurkan Noah. Dia berpikir sejenak. Pedang air mata kuning mendekat dengan angin dingin yang menusuk. Teguh dengan acuh tak acuh berkata, seranganmu ini biasa saja. Nada merendahkan terbesit dalam kata-katanya. Ting. Setelah berbicara, Teguh menjentikkan jarinya. Diikuti suara keras, pedang air mata kuning dengan mudahnya terpental. Kekuatan pentalan itu hampir membuat Noah melemparkan pedang air mata kuning. Untungnya, pada saat yang kritis, dia menggenggam gagang pedang dengan kuat. Inilah yang mengakibatkan pedang tidak terlempar. Kamu. Setelah menstabilkan posturnya, tatapan Noah terhadap Teguh penuh keheranan. Serangan terkuatnya dengan begitu mudah diatasi oleh Teguh. Seberapa kuat Teguh sekarang? Jawabannya sulit dibayangkan. Sungguh mendominasi. Saat itu, semua orang dari keluarga ahli bela diri kuno juga terdiam. Mereka terpukau. Mereka keheranan. Mereka bingung. Awalnya mereka masih bersemangat, ingin maju dan menghabisi Teguh bersama-sama. Namun, setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Teguh saat ini, jika mereka berani menyerang, kemungkinan besar yang akan tergeletak di tanah adalah mereka. Teguh sangatlah kuat. Bahkan Noah yang berada di alam bela diri suci, dikalahkan dengan mudah olehnya. Sungguh luar biasa. Benar-benar luar biasa. Noah sangat sadar bahwa dia bukan lagi lawan Teguh. Namun, keinginannya untuk membunuh Teguh sangat kuat dan bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Jika dia tidak menghabisinya di sini hari ini, keluarga Yadira akan berada dalam bahaya. Semuanya. Memikirkan semua ini, Noah mulai menghasut. Kalian pasti sudah mendengar dengan jelas kata-kata yang diucapkan Teguh tadi. Teguh datang ke sini untuk mengadili kita. Jangan-jangan. Apa kalian cuma mau duduk diam dan menunggu kematian? Sekarang dia datang sendirian. Kita masih bisa mengalahkannya dan menjaga situasi tetap stabil. Tidak bisa dipungkiri, Noah adalah orang yang pandai menghasut. Namun, Teguh baru saja menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Hal ini telah terukir dalam hati orang-orang dan membuat mereka sangat takut. Pak Noah, kamu yakin kita bisa mengalahkan Raja Serigala dengan menyerang bersama? Pak Noah. Jika kita menyerah, mungkin kita masih punya harapan. Aku yakin Raja Serigala tidak akan memusnahkan kita sepenuhnya. Pak Noah, ini sangat penting. Satu langkah yang salah akan berakibat fatal. Kita harus berpikir matang-matang. Pak Noah, sekelompok itu orang saling menyalahkan. Sambil berbicara, mereka bahkan juga memperhatikan ekspresi Teguh. Noah sangat membencinya. Dia benar-benar benci sekali. Semuanya, dengarkan aku. Dengan tekad yang kuat, Noah berkata, meskipun Teguh sangat kuat, dengan begitu banyak orang dan leluhur keluarga kita, kita mungkin punya kesempatan untuk menang. Yang kalian khawatirkan, hanya 200 juta pasukan serigala yang ada di belakang Teguh, yang sudah menjadi master di alam bela diri, dan juga sekte obat-obatan. Tapi pikirkanlah, asalkan kita bisa mengalahkan Teguh sekarang dan mengendalikannya dengan baik, bahkan jika 200 juta pasukan serigala berkumpul di sini, mereka nggak akan berani menyerang. Raja Sihir Racun sudah setuju untuk datang ke pertemuan hari ini. Dia pasti sudah dalam perjalanan. Dengan kemampuannya, dia mampu dengan mudah mengalahkan Teguh. Kekhawatiran kalian sebenarnya bukan masalah. Lihatlah. Ini adalah tanda dari Raja Sihir Racun. Setelah mengatakan kata-kata membujuk, Noah akhirnya menunjukkan setengah lencana Raja Sihir Racun. Kali ini, banyak keluarga yang tergerak. Bab 1484. Sepertinya, kata-katanya cukup masuk akal. Raja Serigala. Karena kamu sudah bertekad dan memutuskan untuk melawan kami nggak akan sungkan-sungkan menghabisimu. Teguh, hari ini adalah hari kematianmu.
Teguh. Para master dari berbagai kelompok siap untuk menyerang Teguh. Heh. Teguh menggelengkan kepala dengan meremehkan, apa kalian yakin Raja Sihir Racun masih hidup? Teguh. Kamu nggak usah mengelabui. Orang banyak dengan perkataan yang menyesatkan. Raja Sihir Racun tentu masih hidup. Dia masih hidup dengan baik. Noah dengan bangga membuka mulutnya dan berkata dengan suara keras. Benarkah? Teguh tersenyum lebar. Tiba-tiba, dia melemparkan sesuatu. Ini adalah setengah yang lain dari lencana Raja Sihir Racun. Kemudian, dia mengangkat tangan dan bertepuk tangan dengan lembut. Wosh! Sebuah benda hitam besar terbang melayang ke arah mereka. Bro, detik berikutnya, benda itu jatuh dengan berat di tanah. Kerumunan orang-orang itu menatap dengan seksama, dan itu adalah peti mati yang hitam pekat. Dalam sekejap, banyak orang merasa bingung dan ragu. Jangan mencoba mempermainkan kami. Noah menghela napas dengan dingin. Lalu, dia mendekati peti mati dan membukanya. Ah! Dia terkejut melihat isinya dan mundur beberapa langkah. Di dalam peti mati itu, terbaringlah bala bantuan yang dia banggakan, pemimpin Malajang Barat Daya, dan tokoh penting dalam perjanjian mereka kali ini, Raja Sihir Racun. Wajah ini, tubuh ini, Noah tidak akan pernah salah mengenalinya. Ada apa ini? Apa yang ada di dalam peti mati? Pak Noah, ada apa yang membuatmu begitu panik? Para kepala keluarga juga berbondong-bondong datang untuk melihat. Begitu melihat isinya, semua orang terkejut dan bingung. Nggak mungkin. Ternyata Raja Sihir Racun. Ini, Raja Sihir Racun benar-benar sudah mati. Habislah sudah. Para master yang melihat situasi ini hanya bisa merasa terkejut. Raja Sihir Racun sudah mati. Pemberontakan Malajang juga telah berhasil diredakan. Malajang juga berada di bawah kendali pasukan serigala. Teguh melihat ke sekelilingnya dan berteriak dengan keras, jika kalian menyerah sekarang, aku masih akan membiarkan kalian hidup. Jika itu tadi, mereka pasti tidak akan takut pada Teguh. Namun, sekarang, orang sekuat Raja Sihir Racun pun dikalahkan oleh Teguh. Noah bahkan dikalahkan dengan mudah olehnya. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Tidak ada peluang menang sama sekali. Raja Serigala, keluarga Ananta bersedia menyerah padamu. Raja Serigala, keluarga Sialagan bersedia menyerah. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Raja Serigala, aku. Dengan begitu saja, banyak keluarga yang segera menyatakan mereka menyerah. Sungguh lelucon yang menggelikan. Jika tidak menyerang sekarang, kapan lagi? Apakah mereka harus menunggu hingga pasukan besar sudah menyerbu? Hei, bedebah Noah. Teguh melihat Noah dengan dingin, dan berkata dengan santai, bagaimana denganmu? Heh, Noah melirik Teguh sejenak. Kemudian, dia melihat semua keluarga di ruangan dan dengan angkuhnya berkata, dasar sekumpulan tikus pengecut. Nggak masalah. Hari ini, aku akan mengubur kalian semua di sini. Sambil berbicara, muncul senyuman aneh di wajah Noah, Taipar Yedures Amen. Kemudian, wosh, wosh, wosh. Dia dengan cepat mengayunkan pedang air mata kuning di tangannya. Namun, dia bukan menyerang Teguh. Dia mengayunkan pedangnya ke beberapa patung batu di dalam ruangan. Krek, krek, bab 1485. Patung batu meledak dengan suara keras, seakan-akan mengaktifkan suatu mekanisme. Bruk, bruk, kratak, tak, suara-suara berat terdengar seperti berasal dari kedalaman bumi. Kemudian, terjadilah gempa bumi yang mengguncang dunia. Wush! Aura yang luar biasa datang menghampiri dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Tekanan yang dihasilkan oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul membuat orang-orang setingkat leluhur di tempat itu tidak bisa bernapas. Noah ternyata telah membuka sebuah formasi super besar yang sepenuhnya melingkupi markas keluarga Yadira sebagai pusatnya. Noah, Triasa merasakan tarikan yang samar-samar, membuat tenaga dalamnya bergetar sejenak. Dia bertanya dengan terkejut, semua orang di sini adalah para elit dari keluarga ahli bela diri kuno. Apa yang mau kamu lakukan? Noah meliriknya sejenak dan tersenyum sinis, apa yang mau aku lakukan? Kamu akan segera tahu. Begitu dia selesai bicara, whoosh. Noah tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke atas. Embusan-embusan aura yang kuat jatuh ke telapak tangannya, seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa diberikan padanya. Saat ini, Noah menjadi sangat gagah dan kuat. Gawat. Tenaga dalamku hilang dengan sangat cepat. Di tengah kekacauan, entah siapa yang pertama kali berteriak ketakutan. Aku juga. Tenaga dalamku juga telah berkurang banyak.
Sepertinya tenaga dalam kita mengalir ke arah Noah. Ini, semua orang mengerti. Formasi ini sungguh jahatel. Para ahli bela diri yang berada dalam formasi ini semuanya menjadi korban Noah. Noah mengisap tenaga dalam dan darah mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa Noah semakin kuat. Aku tidak terima. Noah, kamu akan mati mengenaskan. Noah, kamu menggunakan proses kultivasi yang begitu jahat. Kamu nggak takut akan mendapat ganjaran. Setelah kehilangan tenaga dalam mereka, beberapa master alam bela diri yang kekuatannya sedikit lebih lemah terlihat menua dengan cepat, uban tumbuh di rambut mereka, dan wajah. Mereka berkerut. Ada yang mengumpat dengan marah. Ada yang memandangnya dengan benci. Tetapi ini tidak mengubah tekad Noah untuk mengorbankan semua orang. Para ahli bela diri yang lebih kuat duduk satu persatu dan mencoba menggunakan kekuatan dalam tubuh untuk melawan daya tarik formasi. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menghentikannya, setidaknya mereka bisa mengurangi kecepatan. Swoosh! Setelah menyerap tenaga dalam dari banyak orang, Noah menjadi semakin kuat dan sosoknya semakin mengintimidasi. Seperti gunung yang menjulang tinggi dan memberi tekanan pada semua orang. Pada saat ini, dia adalah penguasa dalam formasi, dewa dalam formasi. Bahkan, Teguh dapat merasakan bahwa dalam segi kekuatan, Noah hampir seimbang dengan dirinya yang merupakan master di tingkat tangga surga. Dia tidak bisa membiarkan Noah terus menyerap tenaga dalam seperti ini. Whoosh! Teguh melepaskan tekanan yang belum pernah dilepaskannya sebelumnya. Ini benar-benar merupakan tekanan tangga surga yang pertama, dan melawan kekuatan formasi yang kuat dan tak terbendung ini. Kemudian dia mendorong kedua tangannya ke samping, dan mendorong semua master di tempat itu dari jangkauan formasi. Di sini, hanya tersisa Teguh sendiri, dan Noah. Noah merasakan kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, dan kembali merasa percaya diri. Dia menatap Teguh dengan dingin. Matanya bergetar dan kekuatannya muncul. Teguh, aku nggak pernah menyangka. Kamu yang dari sisa-sisa keluarga Sabel, dulu sangatlah lemah. Sekarang, kamu sudah mencapai tahap ini. Para keluarga ahli bela diri kuno gemetar ketakutan karena kamu. Raja sihir racun Malajang binasa karenamu. Sayang sekali. Kamu nggak seharusnya datang menggangguku, mengganggu keluarga Yadira. Hari ini, adalah hari kematianmu. Aku pasti akan menghabisimu. Matilah. Noah berteriak keras dan berlari menuju Teguh. Benarkah? Teguh menatapnya dengan penuh keberanian dan kemudian tersenyum sinis. Apa kamu tahu kenapa aku tetap bisa menghajarmu meskipun kamu sudah mencapai alam bela diri suci? Apa kamu tahu? Setelah mencapai alam bela diri suci, melangkahlah ke tangga surga. Tangga surga, tangga surga. Mendengar dua kata ini, Noah merasakan tubuhnya gemetar tanpa sebab. Dia terpaku di tempat. Teguh. Dia menatap Teguh dengan tajam. Dia merasa terkejut dan bertanya dengan keras, maksudmu, di atas alam bela diri suci adalah tangga surga? Tentu saja. Bagaimana kamu tahu? Noah ingin melontarkan satu pertanyaan, tapi hanya mampu melontarkan setengahnya dan terhenti di tengah. Tiba-tiba, dia tersadar dan bertanya, apa kamu sudah mencapai alam tangga surga? Bab 1486. Benar, Teguh tersenyum. Dia menganggukkan kepala dengan pelan, dan berkata, sekarang, biarkan aku tunjukkan padamu kekuatan alam tangga surga sesungguhnya. Begitu dia selesai bicara, Teguh berubah menjadi naga yang menakjubkan dan bergegas menuju ke arah Noah. Di tengah perjalanan, Teguh telah mengalirkan kekuatan yang luar biasa membara di seluruh tubuhnya. Hal ini karena dia melakukan kultivasi kekuatan paling benar dan paling membara. Tepatnya, dia menggunakan jurus tapak embusan api. Whoosh! Saat ini, Teguh adalah naga api yang berjalan dan mengamuk di dunia manusia. Kemanapun dia melintas, rumput-rumput terbakar habis. Gelombang panas yang luar biasa telah mengeringkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan, semua bunga, tanaman, dan pohon di halaman aula layu dalam sekejap. Meja dan kursi kayu yang berharga di sekitar, piagam aliansi dan berbagai barang lainnya bahkan sudah mulai terbakar dan mengeluarkan asap yang pekat. Ini adalah kekuatan alam tangga surga tingkat pertama. Noah juga mendengus dingin. Sudah dari tadi dia tidak menggunakan pedang air mata kuning. Yang dia gunakan sekarang adalah jurus terkuat keluarga Yadira. Pukulan penyingkir awan. Wosh, wosh. Pada saat ini, Noah mengayunkan kedua telapak tangannya. Dia menghasilkan gelombang udara yang mengamuk dan mengembuskan segala sesuatu di sekitarnya, menerbangkan batu dan pasir.
Di luar formasi, begitu melihat kedua orang itu sudah begitu kuat hanya dari aura mereka saja, para master dari keluarga seni bela diri kuno seketika merasa sangat terkejut. Jika mereka yang terlibat di tengah pertarungan ini, mungkin tidak perlu terkena pukulan, hanya terkena gelombang kejutnya saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita luka berat. Pukulan penyingkir awan. Kemudian, setelah sekian lama mempersiapkan serangan mereka, kedua orang itu beradu di udara dengan tangan mereka. Kekuatan keduanya saling berimbang. Keduanya sama-sama kuat. Duar, suara ledakan yang keras menggema di seisi kediaman keluarga Yadira. Para master dari keluarga ahli bela diri kuno yang berjarak puluhan meter pun terkejut dengan suara ledakan yang merobek gendang telinga dan membuat kepala mereka berdengung. Sementara itu, di tempat kejadian, terjadi gelombang besar. Langit dihampari pasir yang mengamuk, melingkar seperti naga kehancuran, meledak dan bergelombang ke segala arah dengan kekuatan yang mengguncang. Tidak pernah tenang selama beberapa saat. Terdengar pula suara dentuman dan ledakan yang terus-menerus. Saat ini, hanya Teguh yang mengetahui situasi pertempuran. Noah sangatlah kuat, namun, pada akhirnya kekuatannya hanyalah kekuatan diberikan oleh formasi, berbeda dengan kekuatan yang diperoleh oleh Teguh setelah melewati bencana guntur. Tidak peduli dalam kekuatan atau secara fisik, Noah jauh lebih lemah daripada Teguh. Oleh karena itu, setelah kedua belah pihak saling beradu, Noah terlempar jauh dan jatuh dengan berat di tanah. Dia meluncur sejauh belasan langkah dan meninggalkan bekas goresan panjang di tanah. Dengan kekalahan Noah, formasi juga hancur. Semua orang di luar terkejut melihat Teguh begitu kuat. Noah yang begitu kuat, masih belum bisa mengalahkan Teguh. Kamu, Noah sudah menggunakan jurus terkuatnya, tetapi dia tidak menyangka dia masih belum bisa mengalahkan Teguh. Dia kaget dan marah pada saat itu. Teguh itu, sebenarnya monster semacam apa? Noah tidak mengerti. Dia mencoba untuk bangkit. Namun, dia merasakan organ-organ tubuhnya seperti bergeser dari tempatnya, dan saluran-saluran energi tubuhnya terbakar, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menatap Teguh dengan penuh ketakutan. Sementara itu, Teguh melompat ke depan dan mendarat tepat di depan Noah. Noah. Teguh menatap Noah dari ketinggian dengan sombong, dulu, kamu mengumpulkan 3 keluarga besar untuk memusnahkan keluarga Sabelku. Ini adalah dendam kesumat keluargaku. Kamu juga memerintahkan tetua keluarga Yadira untuk menangkap dan menyiksaku, dengan maksud untuk mencuri harta karun keluarga Sabel. Ini adalah dendam pribadi pertamaku. Kemudian, di lokasi harta karun, kamu merampas liontin giokku dan menjatuhkanku ke dalam lava dengan tanganmu sendiri. Ini adalah dendam pribadi kedua di antara kita. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalaskan semua dendamku. Setelah selesai bicara, Teguh mengangkat tangan dan menepuk ke arah kepala Noah. Dengan kekuatan yang dimilikinya sebagai master alam, tangga surga tingkat pertama, pukulan ini pasti akan membuat kepala Noah pecah dan membunuhnya. Wosh! Pada saat itu, bayangan seseorang muncul dengan cepat seperti hantu. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Teguh. Dengan satu pukulan, ia berhasil menghalangi serangan mematikan terhadap Noah. Dang! Bab 1487. Tubuh Teguh bergerak cepat. Orang yang tiba-tiba datang itu sangat berpengalaman. Dia memperhatikannya dengan seksama. Orang ini memakai jubah hitam. Wajahnya tertutup cadar, hanya menampakkan 2 mata, sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri fisik. Teguh diam-diam merasa terkejut. Dia adalah pihak yang menyerang, dan orang ini bisa dengan santai menahan serangannya tersebut. Dia jelas merupakan seorang master yang telah mencapai alam tangga langit. Siapa kamu? Teguh menatap orang ini dan bertanya dengan suara dingin, kenapa kamu menyelamatkan Noah? Identitasku nggak penting. Orang berjubah hitam itu seharusnya telah mengubah suaranya, yang penting, dia nggak boleh mati. Aku harus membawanya pergi. Itu nggak mungkin. Aku punya dendam besar pada orang ini. Di Serenara, dia bahkan adalah pemberontak yang mengacaukan keadaan. Dia harus mati hari ini. Teguh berbicara dengan sangat tegas. Noah adalah orang yang sudah masuk daftar kematian. Teguh tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Kalau begitu, terima ini. Orang berjubah hitam mendengus dingin, dan langsung menyerang dengan satu telapak tangan. Selamat jalan. Teguh tahu betapa hebatnya orang ini. Dia tidak berani lengah dan segera mengeluarkan tombak raja yang memecah formasi yang luar biasa kuat dan menggunakan teknik 9 tingkat tombak perak. Dang!
Teguh sangat terkejut. Serangan yang luar biasa ini bukan hanya tidak melukai pria berjubah hitam, tetapi malah mengguncang senjatanya hingga terlempar jauh dan menancap ke dalam tanah. Teguh tidak menyerah begitu saja. Dia langsung melancarkan serangan fisik. Kedua tinjunya bergerak cepat, membentuk bayangan tinju di langit. Dengan harapan bisa menenggelamkan orang berjubah hitam di dalamnya. Inilah salah satu keahlian terbaik Raja Api, tinju Dewa Api. Hanya saja, orang berjubah hitam masih dengan enteng menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan tinju berlalu. Tenaga dalam membara. Teguh justru terdorong mundur beberapa langkah karena pukulannya, sebelum akhirnya tegak berdiri. Orang ini terlalu kuat. Teguh bukanlah tandingannya. Kak Teguh. Raja Serigala. Bayangan segera mendekat dari luar, siap untuk melakukan pemukulan massal. Bayangan, jangan gegabah. Teguh dengan tegas memperingatkan bayangan dan yang lainnya. Orang ini begitu kuat. Dia belum pernah menghadapi orang semacam ini sebelumnya. Sebelum memahami situasinya dengan baik, tidak bijaksana untuk menjadikannya musuh bebuyutan. Pria berjubah hitam melirik Teguh. Dengan tajam, lalu pergi bersama Noah dengan anggun. Kak Teguh, mengapa kamu tidak menghentikannya? Ya, Raja Serigala. Di sini banyak orang, cukup untuk melawannya. Raja Serigala. Para master istana Raja Serigala sedang merasa bersemangat. Mereka tidak begitu memahami keputusan Teguh. Orang itu terlalu kuat. Teguh melihat sosok yang menghilang itu dan berkata dengan serius, ini adalah kejadian nggak terduga di luar rencana. Sekarang ini, kita nggak perlu menjadikannya sebagai musuh bebuyutan. Bayangan menggaruk kepalanya dan bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita bereskan dulu tempat ini. Hal-hal lainnya, kita bicarakan nanti saja. Kehadiran orang berjubah hitam membuat Teguh merasa terdesak. Oke, bayangan segera pergi melaksanakan tugasnya. Teguh kembali ke ibu kota. Kak, ada kejadian tak terduga saat perjalanan ke keluarga Yadira kali ini. Teguh mengernyitkan keningnya dan berkata, awalnya Noah sudah pasti akan kubunuh, tapi pada saat-saat kritis muncul seorang master dari alam tangga surga yang membawanya pergi. Apa kamu tahu, siapa-siapa saja master alam tangga surga di Serga? Bab 1488. Alam tangga surga. Teja berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, aku kurang tahu tentang ini. Tangga surga. Sebagai kaisar sebuah negara, Teja mengetahui bahwa alam tangga surga adalah tingkatan di atas alam bela diri suci, hanya itu saja. Serenara pasti akan memperhatikan jika ada master seperti ini di dalam Serenara. Melihat Teja menggelengkan kepala, alis Teguh berkerut. Jika Teja pun bahkan tidak tahu, maka kemungkinan orang yang tahu identitas orang ini sangat sedikit. Oh, iya, adik, aku ingat. Mata Teja tiba-tiba berbinar saat dia berkata, ada seseorang yang bisa aku ingat. Dia seharusnya terkait dengan alam tangga surga, El. Teguh sangat senang ketika mendengar itu. Dengan penuh semangat bertanya, siapa orang itu? Kaisar Kudus. Teja mengucapkan dua kata yang membuat Teguh sedikit terkejut. Kaisar pertama dari dinasti Orlanda Serenara. Karena jasanya yang besar, dia dihormati sebagai Kaisar Kudus. Dia bernama Henry dan merupakan tokoh legendaris yang terkenal di seluruh Serenara. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Serenara mengalami masa kekacauan. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Situasi tidak menentu. Mereka menderita penindasan dari kekuatan asing, dan rakyat terlantar dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Masa itu bisa dikatakan sebagai sejarah kelam Serenara. Di saat negara dalam bahaya, di saat keberlangsungan bangsa terancam, Henry muncul dengan gemilang. Dengan kekuatan seorang diri, dia membangun pasukan elit sebanyak 200 juta orang. Dia mengusir kekuatan asing, memulihkan tatanan negara, hingga akhirnya mendirikan Serenara yang baru, mengakhiri zaman kekacauan. Legendanya telah tertulis dalam banyak buku-buku. Jika dikumpulkan, buku-buku itu bisa mengelilingi ibu kota seluas 2,5 putaran. Hanya saja, setelah Serenara semakin stabil, kaisar pendiri ini jarang muncul di depan umum. Kemudian tahta kaisar diserahkan kepada kaisar generasi kedua. Setelah itu, dia benar-benar menghilang dari mata masyarakat, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada orang yang mengatakan, Kaisar Kudus telah berpindah ke alam dewa, dan memperoleh kedudukan di sana. Ada orang yang mengatakan, Kaisar Kudus mencari keabadian dan sejak saat itu meninggalkan urusan duniawi. Ada juga yang mengatakan, luka lama Kaisar kambuh lagi,
akhirnya tidak dapat terhindar dari akhir hayat. Ada berbagai cerita legenda, jumlahnya tak terhitung. Namun tanpa kecuali, ketika menyebut Kaisar Kudus Serenara ini, semua warga Serenara akan merasa bersemangat dan bahkan bersujud hormat. Namun, Kaisar Kudus ini tidak memiliki keturunan, hanya ada anak angkat. Kakek buyut Teja adalah anak angkat Kaisar Kudus. Tidak ada catatan yang jelas mengenai kekuatannya. Teja menjelaskan, aku suka membaca catatan leluhur Serenara saat punya waktu luang, dan di dalamnya aku menemukan catatan tentang Kaisar Kudus. Katanya, dia nggak tertandingi dalam alam bela diri dan juga menempuh sebuah jalan yang baru. Kalau dia masih hidup, dia pasti sudah mencapai alam tangga surga. Tapi, sampai di sini, Teja menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu sudah terlalu lama berlalu. Hal ini pada dasarnya adalah hal yang mustahil. Teguh menghela napas, merasa gelisah di dalam hatinya. Menurut rencana, pembunuhan Noah kali ini akan membuat banyak keluarga ahli bela diri kuno tunduk padanya. Ini tentunya pasti adalah langkah yang sangat berhasil. Tidak terduga, masalah muncul di tengah jalan. Orang itu juga begitu kuat. Dia tidak hanya menyelamatkan Noah, tetapi juga mengacaukan seluruh rencananya. Sekarang ini, Teguh harus menyusun ulang rencananya dan memulai dari awal. Selain itu, orang ini sengaja menunggu dan bersembunyi. Baru pada saat-saat terakhir, dia keluar. Jelas sekali dia sudah sangat percaya dia akan berhasil. Ini bukanlah sebuah misi penyelamatan biasa, melainkan seorang pemain baru yang tak pernah diketahui keberadaannya naik ke panggung Serenara. Jika orang ini berniat mengacaukan, Teguh langsung merasakan pusing yang luar biasa. Cerita bersambung.